Pada suatu hari, Amr bin As hendak membangun masjid yang megah dekat istananya. Namun rencananya terhalang karena di tanah itu ada gubuk tua milik kakek Yahudi. Amr ingin membelinya, tapi sang kakek menolaknya. Amr sebagai penguasa terpaksa mengambil langkah pahit. Ia meminta bawahannya untuk merobohkan gubuk itu dan mulai membangun masjid sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kakek Yahudi menangis melihat satu-satunya harta yang ia miliki hancur rata dengan tanah. Namun apa daya, sang kakek tidak mampu melawan penguasa. Kakek Yahudi ini lantas pergi ke Madinah untuk meminta keadilan kepada sang presiden kala itu, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, yakni Umar bin Khattab. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan pria tegap yang sedang beristirahat di bawah pohon kurma, yang tak lain orang itu adalah Umar bin Khattab, atasannya Amr bin As. Sang kakek tidak percaya dengan matanya. Ia melihat seorang pemimpin yang kerajaannya membentang sampai ke Mesir, tanpa mahkota di kepala, tanpa jubah dari sutra, tanpa perhiasan dari intan permata, sedang duduk di bawah pohon kurma, tanpa singgasana megah, seperti yang dibayangkan si kakek. Ketika ada rakyat yang ingin mengadu, presiden ini siap sedia sepanjang waktu. Sebagai pemimpin, ia tidak bersembunyi di belakang pagar besi di sebuah gedung yang ditutup dengan beton tanpa pengawal galak yang arogan sambil menenteng senjata. Kemudian Umar menyambut sang kakek yang sudah datang dari tempat yang jauh dan mendengarkan semua persoalannya. Mendengar apa yang dilakukan Amr di Mesir, Umar langsung marah. Ia meminta sang kakek untuk mencari sepotong tulang. Kemudian Presiden Umar membuat garis vertikal dan menggores tulang tersebut menggunakan pedang. Kemudian memberikannya lagi kepada si kakek. Dengan perasaan bingung dan dongkol, sang kakek yang datang jauh-jauh berhari-hari pulang dengan membawa tulang yang retak untuk diberikan kepada Amr, penguasa wilayah Mesir. Setibanya di sana, kakek itu langsung memberikan tulang tersebut sebagaimana arahan sang presiden. Ketika Amr menerimanya, sontak wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan, dan langsung merobohkan masjid yang baru saja dibangun dan mengembalikannya kepada sang kakek dengan penuh tanggung jawab. Kakek tersebut keheranan kenapa ia sampai melakukan hal demikian hanya karena sepotong tulang. Amr kemudian menjelaskan bahwa tulang itu adalah peringatan dari presiden. Setinggi apapun jabatan yang diduduki, pada akhirnya manusia akan menjadi tulang. Garis vertikal memberikan pesan bahwa pemimpin harus berlaku adil dan lurus ke atas dan ke bawah. Jika tidak bertindak demikian, presidenlah yang akan memeranginya dengan pedang. Itulah makna goresan pedang dalam tulang. Kakek Yahudi itu takjub kepada Khalifah Umar yang adil dan tegas. Ia juga takjub kepada Gubernur Amr yang tunduk dan taat kepada pemimpinnya. Ia terharu melihat semua kejadian yang asalnya membingungkan, ternyata itulah solusi dari persoalannya. Dan akhirnya, kakek itu memeluk Islam dan mewakafkan tanah dan gubuknya kepada pemerintah. Itulah Amirul Mukminin, pemimpin sejati, berani meluruskan pejabat di bawah kepemimpinannya ketika terbukti bersalah, dan tak segan memecat dan memerangi para pejabat yang bertindak sewenang-wenang, tanpa membiarkannya berlarut-larut, membiarkan amarah rakyat memuncak dan meledak, membuat keresahan berubah jadi kerusuhan. Umar bin Khattab mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukan yang muncul setelah kerusuhan padam, tetapi yang sigap hadir sebelum bara amarah membakar.